Shalom. Puji Tuhan, mari kita kembali membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-8 mulai ayat yang pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Kita berhenti sampai sini dulu. Judul perikopnya adalah pelayanan kasih. Tadi pagi kita sudah bahas tentang persepuluhan dan persembahan khusus, dan sekarang kita akan membahas tentang persembahan kasih di sini. Saudara-saudara, dikatakan kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi di sini tidak membahas tentang kasih karunia yang menyelamatkan, tetapi kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada jemaat Makedonia, sehingga jemaat Makedonia itu bisa memberi dan memberi melebihi kemampuan mereka. Itu kasih karunia. Jadi jangan hanya berpikir kasih karunia itu berbicara keselamatan, tetapi banyak aspek ya dalam hal kasih karunia ini. Kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia, dikatakan bagaimana ciri-cirinya yang terjadi di dalam Makedonia ini. Dikatakan begini: selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Wow, itu dunia tidak bisa memberikan ya. Ketika jemaat Makedonia dicobai, bukan hanya sekedar dicobai, tetapi dikatakan selagi dicobai dengan berat ya. Perhatikan, dengan berat dalam berbagai penderitaan, bukan hanya satu macam penderitaan ya. Pencobaannya berat, kemudian pencobaannya itu lebih dari satu macam yang membuat mereka menderita. Nah, di sini dikatakan dalam keadaan seperti itu, sukacita mereka meluap. Bukankah ini kasih karunia? Bukankah ini sukacita Tuhan? Bukan sukacita seperti yang diberikan oleh dunia. Kalau dunia, mungkin ketika kita mendapatkan uang yang banyak, kita bisa bersukacita. Ketika kita menonton lawak, mungkin kita bisa bersukacita. Ketika kita menonton bioskop yang bagus, mungkin kita bersukacita. Ketika kita berekreasi, mungkin kita bisa bersukacita. Tetapi di mana di dunia ini kita bisa menemukan ketika dalam penderitaan dan dalam berbagai-bagai penderitaan kita bisa bersukacita? Itu tidak ada di dunia. Itu hanya dimiliki oleh Yesus. Dan Yesus memberikan itu kepada orang-orang percaya. Betapa luar biasanya ini. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Jadi tidak ada alasan kita itu menyalahkan orang lain yang tidak menderita seperti kita.
Ya, tidak ada alasan kita menyalahkan orang lain yang tidak menderita seperti kita. Kan orang yang menderita sering berkata, iya kamu tidak mengalami seperti saya, coba kamu mengalami seperti saya. Tetapi orang-orang yang berkata seperti itu, mari saya perhadapkan dengan jemaat di Makedonia. Bukan saja mereka menderita, tetapi berbagai macam penderitaan yang mereka alami. Dan mereka bukan mengeluh, mereka bukan putus asa, tetapi mereka justru bersukacita. Hidup dalam sukacita. Tidak masuk akal. Iya, karena inilah Tuhan kita yang mengerjakannya. Seringkali tidak bisa diterima oleh akal. Tetapi itu bisa kita alami ketika kita menerima kasih karunia dari Tuhan. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Sukacita mereka meluap. Dan Alkitab berkata sukacita yang dari Tuhan itu adalah kekuatan kita. Justru ketika kita menderita dan kita tidak bersukacita, maka tulang-tulang kita akan menjadi kering, dikatakan. Ya. Tulang-tulang kita akan menjadi kering, kita semakin lemah. Ya. Tetapi ketika kita dipenuhi dengan sukacita, maka kekuatan dari Allah pun itu akan bekerja dengan leluasa di dalam kita dan melalui kita. Betapa luar biasanya. Seseorang berkata pada saya, bukan dari sini, dari kota lain, penderitaan kami berat, Pi. Kami kadang kalau sudah waktu tagihan, kami tidak ada uang sama sekali. Kami sudah putus asa. Dan lumayan sering saya juga transfer kepada keluarga ini. Dan saya hanya katakan begini, loh, kamu tahu apa yang papi alami? Saya sebutkan satu persatu. Saya tanggung ini berapa juta, saya tanggung ini berapa juta, saya tanggung ini berapa juta. Dan dia katakan, tapi kok bisa tenang? Kalau kami tidak bisa tenang ngadepi begini. Bahwa ketika kita sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan, kita mengaminkan firman Tuhan, itu tanpa kita sadari, kita itu terus diubahkan dan menjadi orang yang tenang. Ingat seperti yang saya katakan, saya saksikan, ketika mami meninggal, kami antarkan ke rumah sakit, tetapi dalam perjalanan dia dipanggil Tuhan. Dan saya pulang. Istri saya bertanya, bagaimana mami? Saya katakan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya apa? Meninggal, dipanggil Tuhan. Loh, dipanggil Tuhan kok tidak apa-apa? Loh, mau apa? Ketika papi dalam keadaan sehat, saya mendengar suara Tuhan dan saya berkata pada papi, papi tahu kalau papi itu mau dipanggil Tuhan. Iya, papi tahu. Papi sudah mimpi. Tuhan sudah beritahu kepada papi. Dan kemudian saya langsung berlutut di depannya dan saya katakan, papi, sebelum dipanggil Tuhan, tumpang tangan dan karunia yang ada papi, bisa mau terima. Dan papi lakukan itu. Beberapa bulan kemudian, papi mengalami kecelakaan dan dipanggil Tuhan. Dan saya begitu tenang. Tetapi setelah itu berlangsung, saya baru pikir, kok bisa ya? Tidak nangis, tidak takut. Padahal bahkan ketika mami masih hidup, itu adalah pertolongan saya. Karena saya walaupun tidak punya uang, saya tidak pernah ngomong, tidak pernah minta juga. Dan honor pada waktu itu, papi kasih saya itu 20.000 setiap bulan, bukan setiap hari, ya, 20.000 setiap bulan. Dan kalau itu habis, saya tidak minta apa-apa, tapi saya diam di kamar aja. Dalam keadaan seperti itu, mami tahu gelagat saya.
Dia katakan, "Zak, gak punya uang ya? Nih, Mami kasih." Nah, ya. Bayangkan ketika dalam model seperti itu, kemudian Mami dipanggil Tuhan. Seharusnya kan sedih. Tetapi ada ketenangan yang luar biasa yang Tuhan taruh di dalam hati saya, sehingga saya bahkan tidak menangis. Saya katakan dipanggil Tuhan ketika istri saya tanya. Jadi sebenarnya hal ini, kalau kita sungguh-sungguh mendalami firman Tuhan, percaya pada kasih karunia Tuhan, tidak ada persoalan yang terlalu berat bagi kita. Karena Alkitab sendiri berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan yang Tuhan sudah limpahkan kepada kita. Jadi tidak usah bersungut-sungut, tidak usah memperlihatkan muka putus asa, yang sepertinya muka kita itu melebihi beban yang kita alami. Ya kan? Kan biasanya orang kan suka seperti itu kan. Bersukacitalah, karena sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan kita. Selagi dicobai, bukan setelah dicobai. Ya, ingat kembali ini, perhatikan baik-baik. Selagi dicobai, bukan setelah dicobai. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Berarti itu kan keluar dari dalam. Bukan keadaan luar yang mempengaruhi, tetapi memang dari dalam itu sudah penuh dengan sukacita, dengan kasih karunia Tuhan, sehingga itu meluap. Dan meskipun mereka bukan miskin, tetapi di sini dikatakan sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Wow. Ada orang kaya tetapi miskin dalam kemurahan, ya kan? Dalam menyambut, merayakan 17 Agustus misalnya, ada orang datang ke rumah kita dari RT RW, surat ada cap stempel minta sumbangan. Kemudian kita lihat, oh ini yang tinggi, mana ya yang paling rendah, dan kita menyumbang yang paling rendah. Kebanyakan orang kan seperti itu. Itu bukan kemurahan, itu pelit. Kaya, tetapi belum tentu pemberiannya sesuai dengan kekayaannya. Itu namanya pelit. Tetapi di sini kita lihat jemaat di Makedonia sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Perhatikan selanjutnya, nanti kita akan bahas bagaimana kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberikan sesuai dengan kemampuan mereka, bahkan melampaui. Sidang jemaat, bagaimana cara kita memberi? Apakah untuk Tuhan, apakah untuk orang di sekitar kita, atau apapun itu. Bagaimana dalam kita memberi? Bagaimana ketika memberi kado kepada seseorang, ya kan? Kan di sana kelihatan. Seringkali kalau mau jujur, bukankah ketika kita mungkin keluarga kita ada yang meninggal, atau kita berulang tahun, atau ada pernikahan, kemudian ketika buka amplop dan di sana kan disebutkan namanya, orang sekaya ini kok pemberiannya hanya segini. Itu membuat cara-cara kita menerima menghitungkan orang sekaya itu kok pemberiannya segini. Tapi kalau orang yang miskin tetapi pemberiannya di luar pikiran kita, artinya begitu banyak diukur dengan keadaannya, kita akan wow, dan yang kaya. Nah, beda kan? Yang menerimanya beda. Ya. Ingat bahwa kadang orang memberi itu bukan karena mempunyai lebih,
Tetapi karena kasih karunia Tuhan bekerja dalam hidup mereka, sehingga kasih karunia ini mendorong mereka untuk memberikan sesuai dengan kemampuannya, bahkan melebihi kemampuannya, bukan di bawah kemampuannya. Banyak orang memberi itu di bawah kemampuannya, dan itu namanya pelit, itu namanya kikir. Di sana tidak ada kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Bagaimana kita memberi? Di sana kita akan mengetahui kasih karunia yang bekerja di dalam hidup kita. Aku bersaksi, Paulus yang bersaksi di sini, bahwa mereka jemaat Makedonia telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, jadi pemberian itu bukan paksaan. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Anda bayangkan Paulus yang menerima persembahan ini dari jemaat Makedonia, sudah ada usaha untuk kebutuhan kalian aja. Karena Paulus tahu kehidupan mereka begitu miskinnya. Sedang sudah miskin, dalam keadaan menderita lagi. Sehingga saya bayangkan Paulus untuk menerima itu begitu sungkannya. Sehingga dia kata, jangan, sudahlah, pakai untuk kamu sendiri. Saya ada kok, saya ada. Tetapi jemaat Makedonia tidak mau. Ketika ditolak, mereka dikatakan di sini, mereka dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak. Anda bisa bayangkan, Paulus dorong begini, jemaat Makedonia dorong begini, dorong-dorongan terjadi, ya. Tetapi pada akhirnya Paulus menerima itu semua. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia. Lihat, ketika kita memberi dan memberi melebihi kemampuan kita, itu disebut kasih karunia. Perhatikan ini, ketika kita memberi dan pemberian itu melebihi kemampuan kita, itu disebut kasih karunia. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak. Ya, karena mereka sangat miskin, Paulus mungkin menolak, tetapi mereka tidak mau ditolak. Mereka mendesak kepada kami, dikatakan, supaya mereka juga beroleh kasih karunia, ya, untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Bahwa ketika kita bisa memberi, itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Karena sifat dasar manusia untuk urusan uang selalu kurang, selalu merasa kurang, tidak akan memberi. Ada orang yang memberi dengan pertimbangan yang lain, supaya dilindungi, supaya tidak disalahi, supaya apa. Tetapi bagi orang percaya, memberi itu adalah kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalam kita. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Wah, ini kan kasih karunia. Bukankah kita itu bisa menilai pemberian seseorang itu sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan kekayaan mereka, atau di bawah kekayaan mereka, atau melebihi kekayaan mereka? Kita bisa menilai kok, kan, kalau diberi seseorang itu kan kita bisa menilai. Secara jujur, bahkan dalam pelayanan saya, itu banyak hal-hal yang tidak masuk akal.
Kadang di gereja yang miskin, kecil, jemaatnya sedikit, saya bisa mendapat banyak. Kadang di jemaat yang jemaatnya 200, 300, untuk bensin sama sopirnya aja tidak cukup. Tidak usah ngomong duduk di Starbucks nunggu waktu khotbah, ya. Tidak usah, itu tidak usah direken. Untuk bensin sama sopirnya aja tidak cukup. Jadi di sini bukankah kita bisa menilai bahwa pemberian mereka melebihi kemampuan mereka, atau pemberian mereka itu jauh di bawah kemampuan mereka? Tetapi Paulus ketika menerima persembahan dari jemaat Makedonia, dikatakan mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Dulu pelayanan Open Doors itu setiap bulan memberikan hasil dari pelayanan mereka, kunjungan mereka ke keluarga atau ke negara-negara yang kekristenannya ditindas. Dan dikatakan dalam satu kesaksian mereka melayani gereja rumah, di mana itu negaranya juga orang Kristen ditindas. Dan yang hadir hanya sekitar 8 orang. Mereka juga bukan orang kaya. Tetapi ketika persembahan kasih ditarik, dikatakan yang akan dipersembahkan kepada Open Doors. Ketika Open Doors terima, dikatakan 8 orang. Persembahan yang terkumpul 8 orang, bukan orang kaya-kaya, orang miskin. Persembahan yang terkumpul sekitar 18 juta. Sudah gimana? Dan Open Doors mengatakan mereka memberi melebihi kemampuan mereka. Seringkali ketika kita miskin, ketika kita dalam keadaan pas-pasan, seringkali yang kita lakukan adalah menahan uang kita. Oh, ini hikmah, dikatakan. Pernahkah Anda, pernahkah Anda melihat seorang petani yang hidupnya pas-pasan, pada waktu musim menabur untuk menanam, pernahkah Anda melihat petani itu berkata begini, karena uang yang ada pada saya pas, jadi saya bulan ini, tahun ini saya tidak mau menabur? Tidak ada kan? Mereka bahkan berani cari pinjaman supaya mereka bisa menabur. Ini pikiran petani. Tetapi saya tidak menganjurkan Anda untuk memberi, Anda meminjam, ya. Saya tidak. Tetapi yang saya mau tekankan bahwa bagaimana caranya Anda harus tetap menabur, memberikan persembahan. Anda harus memberi kepada orang-orang. Itu jangan nunggu kaya. Tidak ada seperti tadi pagi saya katakan, jangan nunggu kaya. Banyak orang Kristen itu berkata, nanti kalau Tuhan sudah berkati, aku akan memberi. Jangan. Tidak ada petani mengatakan, nanti kalau aku sudah nuai, aku akan menabur. Tidak ada kan? Perhatikan cara kerjanya ini. Tidak ada seorang petani pun yang berpikir, nanti kalau aku sudah nuai, baru aku nabur. Ya, apanya yang mau ditabur? Kalau Anda apanya yang mau dituai? Kalau kita tidak pernah menabur. Jadi perhatikan sungguh-sungguh kehidupan ini. Bahkan saya mengatakan begini, jangan terintimidasi, jangan merasa bersalah ketika engkau sudah banyak memberi, engkau mengharap untuk menerima dari Tuhan. Karena seringkali pendeta-pendeta mengajarkan, kalau memberi jangan mengharapkan sesuatu. Apakah Anda pernah melihat, mendengar
seorang petani yang menabur. Petani itu mengatakan, saya menabur tapi saya tidak mengharapkan tuaian. Tidak ada ya? Jadi jangan terlalu sok suci supaya tidak cepat mati. Ya. Jadilah orang suci saja, tapi jangan terlalu suci. Jadilah orang benar, tetapi jangan agamawi. Itu loh maksud saya. Nah, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Bagaimana mereka bisa memberi banyak lebih daripada yang kami harapkan, kata Paulus? Karena ini yang mereka lakukan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Mereka mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan. Sehingga seluruh hidup, semua milikku adalah milik Tuhan. Kemudian, karena semuanya adalah milik Tuhan, sehingga Tuhan begitu mudahnya untuk memimpin kita. Dikatakan, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Kita memberikan hidup kita, diri kita, kekayaan kita kepada Tuhan. Dan kemudian oleh Tuhan menyerahkan diri kita, kekayaan kita kepada jemaat yang membutuhkan. Sebelum kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, tidak mudah atau tidak mungkin Tuhan bisa menggerakkan kita, karena kita tidak mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Dan Tuhan juga tidak punya hak untuk memaksa kita untuk memberi. Tetapi karena kita sudah memberi hidup kita dan seluruh milik kita kepada Tuhan, Tuhan dengan leluasa itu menggerakkan kita untuk memberikan apa yang kita miliki kepada siapa yang Tuhan ingin beri. Sangat menyenangkan ketika kita bisa memberi dan tidak perlu menunggu kaya untuk memberi. Bahkan yang sedikit pun kita harus belajar memberi. Nanti pemberian kita akan semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Ya. Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, kamu kaya dalam iman, puji Tuhan. Kamu kaya dalam perkataan, puji Tuhan. Kamu kaya dalam pengetahuan. Kamu suka membantu, puji Tuhan. Tetapi Paulus juga mengingatkan, tapi jangan puas hanya dengan itu. Kamu juga harus kaya dalam kemurahan, dalam memberi, dalam pelayanan kasih. Itu yang Paulus maksudkan. Jadi banyak orang mungkin kaya dalam perkataan, pintar ngomong, pintar memberi nasihat, tidak salah. Kaya dalam iman, kaya akan pengetahuan firman Tuhan, tidak salah. Tetapi apakah suka memberi? Ya. Kita bisa kaya dalam iman, yaitu pengetahuan akan firman Tuhan. Kita percaya. Kita bisa kaya dalam segala perkataan, dalam segala pengetahuan, suka membantu, ramah ke orang. Tetapi ketika sudah urusan uang, saya ada ikut-ikut, saya ada ikut-ikut. Ya. Bukan seperti itu.
Kamu sudah kaya dalam banyak hal, puji Tuhan. Ini kalau gayanya Tuhan Yesus, hanya satu yang kurang. Ya kan, kepada anak muda yang kaya itu, hanya satu yang kurang. Jual seluruh milikmu dan berikan itu kepada orang miskin. Secara sederhananya, hanya satu yang kurang. Kamu tidak pernah memberi dalam pelayanan kasih. Kamu tidak pernah mengeluarkan uangmu. Jangan memberi sekedarnya. Tidak ada petani yang mengharapkan tuayan melimpah dan dia hanya menabur sekedarnya. Misalnya hanya di 1/10 kotak sawah atau ladangnya. Tidak ada. Petani akan menabur benihnya di seluruh, ya kan, kotak sawahnya itu dan mengharapkan tuayan yang limpah. Tapi heran, orang-orang yang terpandang, orang-orang Kristen, orang-orang yang berhikmat, itu berpikir tanpa menabur bisa menuai. Wah, ini kan mujizat di atas mujizat. Menabur. Bahkan Tuhan pun berkata begini, Alkitab berkata, ketika kita memberi kepada orang miskin, maka kita memiutangi Tuhan. Sebelum kita memberi kepada orang, Tuhan tidak pernah merasa berhutang kepada kita, sehingga dia tidak perlu memberi kepada kita. Jadi perhatikan itu. Bukan hal yang tabu berbicara tentang keuangan itu. Karena bahkan di dalam Lukas pasal yang ke-6, coba lihat sebentar, nanti kita kembali pada pembahasan kita. Rabu nanti kita akan bahas di pasal yang ke-9. Lukas pasal 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, karena Bapak kita murah hati, kita sebagai anak harus mirip dengan bapaknya. Jangan mirip sama tetangga. Ya. Kalau mirip sama tetangga, itu terjadi pertengkaran. Ya. Jadi lihat di sini, hendaklah kamu murah hati. Kenapa harus murah hati? Karena bapakmu itu murah hati. Jadi harus sama, harus mirip. Dan bahkan saya mengatakan, kalau Anda tahu rasanya memberi dan melihat orang yang diberi itu tertawa, tersenyum, bersuka cita karena pemberian kita, itu sepertinya tidak ada kebahagiaan lain yang bisa menggantikan. Kembali kepada 2 Korintus pasal yang ke-8. Perhatikan kembali ayat yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Istilahnya kalau anak muda yang kaya itu mengatakan, Tuhan, aku sudah lakukan semuanya. Dan Yesus katakan hanya satu yang kurang. Nah, gayanya sama. Paulus pun sama. Kamu sudah kaya dalam hal ini, dalam hal ini, dalam hal ini. Hanya satu yang kurang. Dalam hal memberi, dalam pelayanan kasih, kamu kurang. Sehingga Paulus bandingkan jemaat Korintus ini dengan jemaat Makedonia. Dikatakan begini ayat 8. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Nah, jemaat Korintus yang mungkin berkata, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi jemaat Tuhan, aku mengasihi kau Rasul Paulus. Kemudian Paulus katakan, puji Tuhan. Tapi coba bandingkan,
Jemaat Makedonia mengasihi Tuhan. Jemaat Makedonia mengasihi jemaat di Yerusalem. Jemaat Makedonia mengasihi aku. Dan kau lihat, ini persembahan dari jemaat Makedonia. Mana persembahan? Ketika diperhadapkan seperti itu, tujuan Paulus supaya jemaat di Korintus itu juga mempunyai keberanian, keikhlasan dalam memberi. Harus dibandingkan seperti itu oleh Paulus. Seringkali kan jemaat itu tidak suka kalau ada pendeta bicara soal uang. Tetapi bayangkan Paulus seperti ini, bahkan sampai ini loh pemberian jemaat Makedonia. Mereka orang miskin, kamu orang kaya, kamu kaya dalam segala hal. Mana pemberiannya? Loh, Paulus sampai seperti itu. Sebenarnya masalah mengajar soal keuangan tidak masalah. Yang penting benar, yang penting hati pengajarnya itu benar, bukan karena mata duitan. Saya berani mengajar karena saya suka memberi. Saya berani mengajar karena istri saya suka memberi. Tidak ada rasa tertuduh bagi saya untuk mengajar soal keuangan. Ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, bayangkan jemaat Korintus yang mengaku kaya dalam iman, pengetahuan, perkataan. Sekarang dibandingkan, ayo bandingkan dengan jemaat Makedonia. Sudah? Sekarang belum puas, bandingkan dengan Tuhan Yesus. Dan seperti itu. Bayangkan Tuhan yang kaya tidak terbatas, sekarang menjadi miskin karena kekayaannya itu diberikan kepada kamu. Bukankah ini membuat jemaat di Korintus tutup dulu, bungkam, tidak bisa menjawab lagi. Mungkin ketika dibandingkan dengan jemaat Makedonia, mereka bisa berdalih segala macam. Mereka mungkin mengatakan, tapi pemberian kami lebih banyak karena mereka lebih kaya. Kan kadang orang itu akan menilai dengan jumlahnya, bukan persentasenya. Pemberian kami lebih banyak. Sudah, tidak usah rame-rame. Sekarang bandingkan dengan Tuhan Yesus. Dia yang maha kaya menjadi miskin supaya kamu yang miskin menjadi kaya. Artinya kekayaan Tuhan diberikan kepadamu. Sekarang apa yang kau berikan? Jangan merasa terlalu banyak dalam memberi. Engkau tidak bisa memberi lebih banyak daripada apa yang Tuhan beri kepada. Bahkan saya mau menekankan, jangan merasa terlalu banyak memberi pendeta. Karena Alkitab katakan firman Tuhan nilainya lebih daripada perak dan emas. Itu firman Tuhan dikatakan. Seringkali orang-orang Kristen dimanapun juga merasa karena sudah memberi begitu banyak, kemudian mau mengatur hamba Tuhan. Hamba Tuhan harus hormat kepada dia. Oh tidak. Pemberian hamba Tuhan, yaitu firman Tuhan yang dipaparkan, yang dijelaskan, yang disampaikan, nilainya lebih tinggi daripada emas dan perak. Bukan sekedar uang, dari emas dan perak. Ingat itu. Nah, ayat yang ke-10. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikanlah juga pelaksanaannya itu,
Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Dikatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, lihat di sini kalau kita membaca di dalam ayat yang lain, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16, 1 Korintus pasal yang ke-16, ayat yang pertama, ayat yang kedua, saya tidak usah bacakan. Di sana dijelaskan, kamu harus mengumpulkan setiap minggu, dikatakan. Hari pertama setiap minggu, kamu kumpulkan, kamu tabung untuk pelayanan kasih. Nah, sekarang di dalam 2 Korintus yang kita bahas, sudah 1 tahun, ya, yang sudah kamu kumpulkan. Sekarang ayo berikan itu kepada saya untuk disalurkan kepada jemaat di Yerusalem. Bahwa untuk memberi, kita jangan tunggu waktu, ya, waktu sekarang dibutuhkan, sekarang kasih. Bukan. Seharusnya dalam mengatur keuangan kita sudah menyisihkan, perpuluhan sudah, yang untuk pelayanan kasih itu kita tabung, ada waktunya di mana kita Tuhan gerakkan untuk memberi. Kita sudah ada sesuatu untuk diberikan. Istilah istri saya, kalau tidak disisihkan, maka ketika ada tantangan untuk memberi, eman, ya, karena itu uang saya. Tapi kalau sudah disisihkan, ya, itu di pikiran istri saya berkata, saya sudah naruh, menetapkan di pikiran saya, itu bukan uang saya lagi, itu uangnya Tuhan. Sehingga ketika Tuhan gerakkan untuk memberi, dananya sudah ada. Tidak usah mengusik uang, yaitu yang kita akan gunakan sehari-hari. Caranya seperti itu. Tetapi saya mau ingatkan juga, kalau sudah banyak belum dikasihkan, jangan berpikir kita butuh, pakai aja dulu. Jangan, itu milik Tuhan sudah, itu milik Tuhan. Kalau engkau butuh, tidak boleh minjem yang itu, ya. Kalau engkau butuh dan kau tidak punya, berdoa kepada Tuhan, nanti imanmu. Bukan yang sudah ditabung, nah pakai dulu, toh tidak akan diminta sekarang, bukan sekarang juga perlunya. Tidak boleh, itu milik Tuhan. Kalau di istilah perpuluhan, kalau perpuluhan itu ditahan, dipakai untuk kebutuhan kita, dan kita berkata, pinjam perpuluhan dulu, nanti bulan depan diganti. Pada waktu engkau membayar mengganti yang dipakai itu bulan depan, engkau harus menambahi perpuluhan yang kau pakai itu dengan jumlah 1/5 dari perpuluhan yang kau pakai. Jadi mari kita lihat betapa luar biasanya di sini. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya, sudah nabung, ya, sudah setahun. Jangan ditabung terus, karena di sini dikatakan maka sekarang selesaikan juga pelaksanaan. Penyelesaiannya itu mengambil tabungan itu dan menyerahkannya sebagai pelayanan kasih. Itu penyelesaian. Percuma kita nabung terus dan kita berkata ini untuk Tuhan, tabung lagi ini untuk pelayanan kasih, tapi tidak pernah dikasihkan. Jangan. Jadi kita lihat di sini betapa mendetailnya pengajaran firman Tuhan soal pelayanan kasih ini. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sudah ada, ya. Sebab jika kamu rela, lihat, rela, bukan dengan paksaan, bukan dengan intimidasi. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima.
Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Artinya begini, dulu banyak pengajaran soal memberi dengan iman, ya. Bahwa uang tidak ada, tapi dengan iman menulis saya akan memberi sekian setiap bulan. Oh, itu pemberian dengan iman. Tidak ada ayatnya. Paulus mengajarkan firman Tuhan ini mengajarkan, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan pemberian berdasarkan iman, tetapi pemberian berdasarkan apa yang ada pada kita, yang kita sudah sisihkan itu, ya. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Ingat, ketika kita memberi, jangan merasa terbeban. Oh, enak, mereka yang nerima, saya yang ngasih, ya. Jangan merasa terbebani. Jangan berpikir pemberian kita itu memperingan mereka. Pikiran yang benar dikatakan supaya ada keseimbangan. Ayat 14, ayat terakhir 14 dan 15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka supaya seimbang, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu supaya ada keseimbangan. Kadang orang yang kurang dalam keuangan itu bisa kaya dalam doa. Sehingga ketika kita memberikan uang kita kepada orang ini membalas dengan doa-doanya, dengan mendoakan kita, dengan memberkati kita. Ada keseimbangan. Kadang orang kaya sekali, sibuk, mungkin doanya hanya 5 menit, ya. Tidak bisa 1 jam, 2 jam. Kenapa? Terlalu sibuk. Nah, ketika mereka memberi kepada orang yang kekurangan tapi punya kuasa dalam doa, orang ini yang mendoakan. Saya berjalan secara alami, seseorang memberi saya setiap bulan 2 juta, dan dengan kelimpahannya dia memberi. Tetapi setiap dia ada masalah, mau sakit, mau jantungnya ritmenya tidak normal, ambeien, semuanya, mau pergi ke Singapura, mau ke Jakarta, selalu bahkan ditunjukkan, Pak, tiket saya berangkatnya jam segini, doakan saya ya supaya tidak ada hambatan, supaya sampai. Perhatikan, dia kaya dalam keuangan, tetapi saya memiliki kekayaan yang lain. Dan ketika dia memberi, saya juga memberi doa saya. Ada keseimbangan, ya. Bukan untuk memperingan, tetapi supaya ada keseimbangan. Oleh karena itu, bahkan karunia-karunia roh seseorang di dalam gerejaku bukankah tidak sama? Supaya yang satu dengan karunia-Nya memberi, melayani jemaat yang lain dengan karunia-Nya, jemaat yang lain itu memberikan dengan karunia yang berbeda melayani jemaat yang lain itu. Ada keseimbangan, ada kerjasama yang luar biasa, sehingga kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sidang jemaat, jangan mengumpulkan banyak dan ingin lebih banyak lagi, dan lebih lagi. Engkau diberkati untuk mempunyai lebih supaya engkau bisa memberi. Ingat, ada buku yang bagus sekali, buku yang baru dari John Bevere tentang menggunakan talenta. Dan seseorang, orang yang kaya, berkata begini, saya sudah tua,
dan saya sudah merasa cukup, lebih dari cukup. Uang saya banyak. Lalu makanya, untuk apa lagi saya bekerja? Untuk apa lagi? Uangnya sudah berlebih. Dan kemudian John Bevere mengajarkan, kamu harus tahu tujuan hidup, ya, untuk menjadi berkat, untuk ini, untuk ini. Dan akhirnya orang ini bekerja dengan pandangan yang berbeda. Dia mau menjadi berkat sehingga kekayaannya bertambah luar biasa. Tetapi sekarang tambahan-tambahan kekayaannya itu dipakai untuk menjadi berkat bagi pelayanan di mana-mana. Pertanyaan, ketika kita menjadi kaya dan semakin kaya, untuk apa? Apakah kita akan membangun lumbung yang lebih besar? Dengan risiko malam ini juga aku ambil jawab. Ataukah kita akan menjadi kaya, semakin kaya, supaya kita bisa memberi semakin banyak dalam memberi, menjadi berkat dan semakin banyak dalam memberkati. Sehingga Tuhan pada akhirnya akan berkata, aku bisa percaya kepadamu. Sehingga dia akan terus. Tanya kepada malam ini, apakah Tuhan bisa mempercayai kita dengan kekayaan yang terus? Ataukah Tuhan sudah memberi dan kita ternyata tidak bisa dipercaya, sehingga kemudian kita menjadi stagnan, bahkan menjadi semakin lemah? Pikirkan itu, kita akan menikmati perjamuan kudus. Ingat karya-karya Tuhan. Dan ketika kita mengingat karya Tuhan, maka Tuhan akan melakukan lagi dalam hidup kita.